ada alternatif yang kalau dijalani sekarang dalam jangka pendek itu sengsara atau setidaknya itu berat, tapi kemudian diikuti dengan kenikmatan jangka panjang, panjang sekali. Bahkan ada juga alternatif yang menawarkan kesengsaraan melulu, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Sebaliknya, ada juga yang menawarkan kenikmatan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Ini yang harus kita cari. Ya. Jadi kita mencari atau mengambil alternatif yang menawarkan kenikmatan hidup jangka pendek maupun jangka panjang. Orang semacam itu kalau ditanya sejarah hidupnya, gimana kamu kehidupanmu? Baik. Jawabannya cukup satu kata, baik. Nah, seperti yang diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran, waqila linnas, mohon maaf saya bilang Allah cerita di dalam Al-Quran mengenai masa depan. Yang membuat waktu itu Allah. Karena waktu itu yang membuat Allah, waktu itu ada waktu sekarang, ada waktu lampau, ada waktu yang akan datang. Maka Allah yang membuat waktu itu bisa melihat yang sekarang, yang lampau maupun akan datang. Jadi yang akan datang akan terjadi apa? Allah tahu, karena yang membuat waktu itu Allah. Nah, ini Allah bercerita tentang apa yang terjadi di waktu yang akan datang. Ketika orang di surga ditanya oleh malaikat atau oleh teman-temannya, waqila lil ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa ditanya, madza anzala rabbukum, Tuhanmu memberi kehidupan yang bagaimana dulu kamu di dunia? Jawabnya hanya satu kata, khaira, ya, baik. Nah, siapa yang mendapatkan kebaikan itu? Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah wala darul akhirati khair. Orang yang mau berbuat baik ketika hidup di dunia ini, dia akan mengalami kehidupan yang baik di dunia dan besok di akhirat lebih baik lagi. Wala ni'ma darul muttaqin. Di akhirat itu adalah tempat tinggal yang betapa baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi di sini kata kuncinya adalah takwa. Ada alternatif way of life, yaitu takwa. Kalau itu yang kita ambil, maka di dunia kita nyaman, nikmat, di akhirat lebih nyaman, lebih nikmat lagi. Ya. Tapi tentu kita harus memahami yang namanya takwa itu apa. Di waktu yang lain kita sudah seringkali membahas tentang ketakwaan. Nah, untuk memilih alternatif mana yang sebaiknya kita ambil, Allah itu membekali kita. Bekal itu antara lain ada keinginan dan kecerdasan. Saya hanya menyebut dua unsur yang penting dalam kita mengambil keputusan alternatif mana yang kita ambil. Nah, dua komponen yang penting ini adalah keinginan dan kecerdasan. Kenapa keinginan itu berperan penting? Karena kita tidak mau melakukan sesuatu kalau tidak ada keinginan. Makan pun, enak pun, kalau tidak ada keinginan kita nggak akan makan. Jadi keinginan itu adalah drive yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Nah, kalau kita memilih alternatif, kita harus mempunyai dorongan. Dan bekal satu lagi kecerdasan. Nah, kecerdasan ini yang mengolah data, mengolah informasi, kalkulasi, mana sebaiknya alternatif yang kita ambil. Ya. Nah, keinginan kita itu mendorong kita untuk melakukan usaha-usaha untuk menggapai suatu alternatif, sedangkan kecerdasan itu memiliki kemampuan untuk memilih alternatif mana yang sebaiknya kita ambil. Ya, saya ulang. Jadi keinginan itu mendorong kita untuk melakukan usaha-usaha untuk menggapai suatu alternatif, sedangkan kecerdasan itu diberi kemampuan untuk memilih alternatif mana yang sebaiknya kita ambil. Jadi sebenarnya kita mulai dari memilih dulu. Memilih itu diolah dulu di pikiran kita,
untuk mengolah itu harus ada yang diolah, harus ada data-data, ada informasi dan sebagainya dengan kalkulasinya. Kalau aku melakukan ini akibatnya apa, aku melakukan itu akibatnya apa, terus diambil kesimpulan oleh pikiran kita. Setelah kita mengambil kesimpulan, terus kita ambil keputusan. Mana yang kita ambil? Setelah kita ambil keputusan, kita jalan untuk melaksanakannya. Nah, ketika jalan itu kita membutuhkan keinginan. Namun, kecerdasan itu tidak bisa memilih yang baik dan yang membahagiakan tanpa adanya pengarahan dan bimbingan yang tepat. Jadi, memang kita diberi kecerdasan, tapi kecerdasan kalau tidak diberi bimbingan, tidak diberi pengarahan, nggak bisa. Karena dia tidak punya bahan untuk diolah. Jadi ada bahan yang diolah, kemudian ada pertimbangan-pertimbangan, dan pertimbangan-pertimbangan itu menggunakan pedoman-pedoman. Pedoman-pedoman itu berisi pengarahan-pengarahan. Kalau kamu pilih yang ini, kamu akan nasibmu akan begini dan sebagainya. Nah, Allah menyatakan bahwa kita ini tidak akan bisa memilih alternatif yang baik yang menawarkan kenikmatan abadi tanpa adanya pengarahan dari Allah. Nah, jadi untuk kita bisa memilih harus ada pengarahan dari Allah. Bagaimana ada pengarahan dari Allah? Rasulullah SAW mengutip firman Allah. Jadi Allah berfirman dikutip oleh Nabi Muhammad, tapi firman Allah ini tidak dicantumkan di dalam Quran. Kalau ada firman Allah dikutip oleh Nabi dan tidak dimasukkan di dalam Al-Quran, itu namanya hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Qudsi itu artinya Allah yang maha suci. Jadi firman Allah yang maha suci dikutip oleh Nabi. Nabi dikutip oleh sahabat. Dalam hal ini Abu Dzar mengutip Nabi Muhammad. Nabi Muhammad meriwayatkan tentang Allah. Firman Allah, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan diriku sendiri untuk berbuat zalim. Yang bisa membuat peraturan untuk Allah ya Allah sendiri. Kita tidak bisa membuat peraturan untuk Allah. Allah, engkau harus melakukan ini, harus melakukan itu, nggak bisa. Nggak bisa. Karena Allah yang mengatur. Nah, kalau Allah mengatur diri sendiri itu boleh dan bisa. Nah, Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim, berbuat menyakiti orang lain. Wa ja'altuhu bainakum muharrama, dan aku mengharamkan perbuatan zalim bagi kalian atas kalian. Jadi manusia juga tidak boleh mempunyai perilaku yang bertentangan dengan Allah, karena Allah itu tidak suka tidak mau menzalimi orang lain atau pihak lain. Maka manusia dikasih nasihat, jangan menzalimi orang lain. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Ya ibadi, hai hamba-hambaku. Jadi yang kita saksikan di dunia ini banyak orang yang saling menzalimi, baik itu pedagang atau pertemanan biasa atau apalagi orang-orang yang berpolitik. Itu saling menzalimi karena mereka berebut resources yang terbatas dan resources itu menggiurkan. Nah, itu maka kecenderungan untuk saling menzalimi itu tinggi. Allah melarang, fala tadzalamu ya ibadi, wahai hamba-hambaku, jangan kalian saling menzalimi. Tapi ini poin yang saya ingin menekankan berikut ini. Kullukum dhallun, semua kalian itu punya kecenderungan untuk sesat. Nah, ini semua kalian punya kecenderungan untuk sesat. Illa man hadaituhu, kecuali orang yang aku beri pengarahan, aku beri hidayah. Fastahduni, maka kalau kamu ingin selamat, ingin tidak sesat, mintalah petunjuk dariku, mintalah pengarahan dariku. Ahdikum, aku akan memberi kamu pengarahan. Nah, ini kok begitu sih? Setiap kalian itu punya kecenderungan untuk sesat. Begini,
Kita itu yang menonjol dorongan ingin melakukan sesuatu atau berpikir. Kita lebih mendahulukan keinginan. Karena apa? Ketika lapar, kita ingin makan. Ketika haus, kita ingin minum. Nah, kalau tidak ada pedoman, maka lapar ini akan dilakukan dengan asal saja. Tidak peduli makanan itu punya siapa. Tidak peduli minuman itu punya siapa. Tidak peduli duit itu punya siapa. Maka kecenderungannya itu lebih besar ke sesat. Nah, Allah memberikan pedoman, jangan asal ngikuti keinginan. Kamu menuruti keinginan boleh, tapi harus ada pedoman. Ya, contoh yang paling sederhana, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Kita semuanya kepengen makan dan minum. Allah mempersilakan, silakan makan dan minum. Wa kulu washrabu. Silakan makan dan minum. Tapi pedomannya wa la tusrifu, jangan berlebihan. Boleh kamu makan, tapi kulu ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Boleh kalian makan dan minum, tapi makanlah yang halal dan baik. Nah, pedoman-pedoman ini yang memberi Allah. Maka kalau kita tidak ingin sesat, kita selalu mengharapkan dan memanfaatkan pedoman dari Allah. Kalau itu tidak dipakai, maka kecenderungannya akan sesat. Nah, Allah memberikan kita pengarahan yang kadang-kadang kita sebut petunjuk. Dalam bahasa Inggris lebih enak disebut terjemahannya, pengarahan itu namanya directives. Directives itu hal-hal yang mendirect, mengarahkan kita untuk berbuat sesuatu. Directive itu misalnya yang gampang, kita ada di mall, kita kepengen pipis, terus kita cari direktif. Ada misalnya ada lampu atau petunjuk arah toilet ke kiri. Nah, itu namanya direktif. Nah, kalau mau keluar, kita mau mengambil mobil terus mau keluar, di mana ini jalannya? Nah, ada pengarahan, keluar ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Nah, itu namanya direktif. Nah, Allah itu memberikan direktif berupa ayat, berupa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu isinya pengarahan-pengarahan. Nah, pengarahan itu kan tergantung kita mau pakai atau tidak. Udah tahu kalau keluar ke kanan, tapi dia enggak, aku maunya ke kiri. Oh ya, sesat dia sesat. Kenapa ke kiri? Kanan macet. Itu tuh lihat tuh, antrinya panjang. Ke kiri aja yang kosong. Yes, itu hanya menuruti keinginan tapi tidak mau mengikuti pengarahan. Agak jadinya sesat. Oh, itu banyak itu. Itu kalau saya ambil contoh itu kan yang sederhana sekali, ya. Jadi Al-Qur'an itu isinya directives yang kita itu dipersilahkan memakainya. Cuma di antara kita ada yang mau memakai, ada yang tidak mau memakai. Atau kalau dibilang mau, tetapi membacanya nggak mau. Gimana mau bisa ngikuti kalau membacanya tidak mau? Jadi misalnya di underground, di mall begitu, dia lewat mana ya? Udah pakai feeling aja. Nggak bisa, mesti harus ikuti arahan-arahan. Jadi kita mesti harus mengandalkan pengarahan untuk kehidupan ini. Nah, Allah menyebutkan bahwa Al-Quran inilah directives. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberi pengarahan, ya, kepada ke jalan yang lurus, yang menyelamatkan dia. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Dan di Al-Quran itu Allah juga memberikan, kalau di sini biasanya diartikan kabar gembira. Kabar gembira itu kalau kita terjemahkan dalam bahasa Inggris mungkin lebih enak. Encouragement, ya. Encouragement. Kita didorong untuk melakukan sesuatu yang kalau kita pilih yang itu, maka akibatnya adalah
kenyamanan dan kesenangan. Ya. Tapi saya tidak tahu kenapa bahasa Indonesia selalu dan memberi kabar gembira. Kabar gembira kan bisa saja nih, aku kasih kabar gembira, si A, teman kita si A sudah melahirkan anak laki-laki. Nah, itu kabar gembira. Tapi kenapa di sini dikatakan kabar gembira? Wa yubashshir itu lebih ke menggembirakan, membuat gembira, ya, membuat gembira dengan cara memotivasi untuk melakukan sesuatu yang baik yang nanti akibatnya akan baik. Ya. Apa itu yang bisa dilakukan? Alladzina ya'maluna sholihat, orang-orang yang mau berperilaku baik, annalahum ajran kabira, mereka akan memperoleh upah atau imbalan atau insentif yang besar. Jadi encouragement-nya, lakukan ini, kamu nanti akan mendapatkan insentif yang besar, pahala yang besar, kamu akan masuk surga dan sebagainya. Nah, itu namanya encouragement. Kemudian agar kita bisa memahami pengarahan atau petunjuk itu dengan benar, Allah mengutus seorang nabi. Nabi itu mesti dipilih dari kalangan sendiri. Karena kalau kalangan sendiri kan ngerti karakternya orang yang dibimbing, gitu. Yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ditugasi untuk memberi penjelasan. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran. Al-Quran di sini di dalam bahasa Arabnya disebut al-dzikr. Al-dzikr itu peringatan. Tapi terjemahannya dibilang Al-Quran. Nah, Al-Quran itu artinya bacaan. Tapi fungsinya dia memberi peringatan. Maka kalau kita bermaksud itu bacaan, kita menyebutnya Al-Quran. Kalau kita bermaksud fungsinya memberi peringatan, itu namanya al-dzikr. Kalau kita menganggap itu buku yang dicetak, kita menyebutnya kitab. Nah, jadi kita anggap kitab ya benar, Quran ya benar, al-dzikr juga benar. Dilihat dari apa perannya dia. Nah, aku atau Allah menurunkan kepadamu Al-Quran yang sebagai peringatan, litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim, agar kamu bisa memberi penjelasan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, yang diwahyukan kepada mereka. Wa la'allahum yatafakkarun, dan agar mereka mau berpikir. Nah, ini kita didorong untuk selalu berpikir. Nah, ini yang mendorong saya kalau menyampaikan pesan-pesan dari Al-Quran, saya mencoba memakai logika, pakai rasionalisasi. Itu karena memang anjurannya supaya berpikir. Kalau saya misalnya menyampaikan ayat Al-Quran sambil bercanda, nanti saya khawatir ada salah paham Al-Quran untuk candaan. Nah, itu menjadi salah arah. Ya. Jadi saya memilih, kalau saya menyampaikan pesan, saya mengajak berpikir. Dan karena saya mengajak berpikir, nah ini yang suka ikuti pengajian saya kan teman-teman di PPM yang memang setiap hari berpikir terus. Ya. Dan alhamdulillah penunjukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat tepat sekali. Kenapa tepat? Karena beliau itu bukan hanya memberi penjelasan mengenai kandungan Al-Quran, tapi beliau juga bersedia dan mampu membimbing kita. Jadi kasih arahan-arahan, terus setelah ada arahan, Allah mengutus orang yang coba itu kamu bimbing. Nah, ini kalau wisata itu ada guide itu kan memberikan pengarahan, kesini aja, mau masuk situ lewat sini aja dan sebagainya. Nah, itu membimbing supaya tidak salah, karena ada orang yang membaca teks itu langsung paham, ada yang membaca teks itu tidak yang ngerti tetapi tidak tahu bagaimana caranya. Nah, kalau ada pembimbing kan begini loh caranya. Ya, Rasulullah menyebutnya begini, fa inna khairul hadithi kitabullah. Percakapan atau perkataan atau sentences yang paling bagus adalah kitabullah, Al-Quran. Wa khairul huda Muhammad. Pembimbingan, ya. Huda itu bisa berarti directives,
bisa berarti guidance. Nah ini kami apa maaf wa khairul huda, bimbingan yang paling baik, huda Muhammad adalah bimbingan Nabi Muhammad. Hadis ini ada dua versi cara bacanya. Bahasa Arab itu kan yang asli tidak ada harokatnya a i u, tapi apa namanya, harokatnya bisa berbeda. Yang saya cantumkan di sini bacanya huda. Ada hadis yang versi beda yang meriwayatkan sama, Muslim juga, tapi dia mendengar dari sumber A itu dibilangnya khairul huda, dari sumber B bilangnya khairul hadiyi. Nah, kalau bacanya al hadiyi itu artinya ucapan dan perilaku. Jadi khairul hadi, ucapan dan perilaku yang paling baik adalah ucapan dan perilaku Muhammad. Ucapan dan perilaku Nabi Muhammad itu dimaksudkan untuk memberikan contoh bagaimana cara melaksanakan pengarahan dari Allah. Ya. Nah, karena beliau itu ditunjuk oleh Allah sebagai pembimbing, maka ketika Rasulullah itu membimbing, beliau itu memberi contoh. Dan memberi contoh itu sambil semangatnya itu kasih sayang. Kalau ada guru itu mengajarkannya dengan kasih sayang, itu kan murid itu merasa nyaman, mendengarkan juga enak, menjadi lebih mudah paham. Nah, oleh karena itu Nabi Muhammad itu tepat sekali karena beliau memberi contoh dengan penuh kasih sayang, terutama kepada yang hadir. Kita meskipun tidak hadir, kalau baca hadisnya itu merasakan, oh itu bimbingannya, di situ ada penyampaian dengan kasih sayang. Nah, kalau Rasulullah memberikan contoh itu maksudnya agar ditirukan. Nah, kalau contoh agar ditiru itu kan harus berupa manusia seperti kita. Coba seandainya utusan Allah itu malaikat tidak bisa memberi contoh. Misalnya bagaimana cara makan, malaikat nggak makan. Bagaimana kita bisa beri contoh? Terus kalau malaikat menganjurkan kalian diperintahkan oleh Allah untuk puasa, orang-orang bisa bilang, enak aja kamu bilang puasa, kamu nggak butuh makan. Enak aja kamu bilang kami suruh makan, emangnya kami malaikat. Jadi pembimbing itu harus dari golongan yang sama. Ya. Misalnya dalam sholat itu Rasulullah membimbing, coba ini ada contoh, ada sekitar 20 anak muda yang sebaya, umurnya sekitar sebaya. Mohon maaf, 20 ini angka tempat mereka tinggal, jumlah mereka tidak disebutkan. Ya. Ada beberapa pemuda yang datang kepada Rasulullah kepengen belajar. Nah, karena kepengen belajar, rumah mereka jauh, mereka minta izin nginep bersama Rasulullah. Jadi kan seperti di pesantren. Pesantren itu yang dulu-dulu itu ada kiai, kemudian orang-orang yang kepengen belajar, Pak Yai boleh nggak saya nginep di sini untuk belajar. Itu ulama-ulama zaman dulu tuh caranya begitu. Yang sekarang menjadi pesantren. Ya. Jadi kalau dulu seperti itu, ini para pemuda minta supaya nginep fa'aqamna indahu asyrina lailah. Lalu kami bermukim bersama Rasulullah selama 20 malam. Terus wa kana Rasulullah rahiman rafiq. Wah, Nabi Muhammad itu betul-betul penyayang dan rahim itu penyayang, rafiqan itu pengasih. Sama-sama lah, sama rafiq dan rahim itu sekitar sama, dan seringkali diartikan juga lembut, penyayang dan lembut. Terus setelah lama di situ, Rasulullah khawatir ini orang-orang ini meninggalkan keluarganya, bagaimana nih? Fadhanna anna qad istaqna ahlana. Lalu Rasulullah menyangka, ini keluargamu sudah merindukan kamu nih. Kamu tinggal di mana? Di sana. Keluargamu bagaimana? Dan sebagainya. Terus
siapa saja yang kamu tinggalkan di rumah, ya fa'asalana amman tarakna min ahlina. Beliau bertanya tentang orang yang kami tinggalkan di antara keluarga kami. Lalu kami ceritakan siapa kami ini, keluarga kami siapa, dan sebagainya. Terus Rasulullah menyarankan mereka pulang. Udah, kamu pulang aja. Irji'u ila ahlikum. Pulang kamu ke keluargamu. Faqimu fihim. Tinggallah bersama mereka. Wa'allimuhum, dan ajarilah mereka. Wa'muruhum, dan perintahkanlah mereka untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Wasallu salata kada fi hina kada. Ini diringkas. Salatlah kamu salat zuhur waktunya mulai dari bergesernya matahari sampai dan seterusnya. Jadi wasallu kada fi hina kada. Salatlah asar mulai waktunya mulai dari ini sampai itu, sampai tenggelamnya matahari, semacam itu. Terus faidha hadaratis shalah, kalau sudah tiba waktunya sholat, falyu'adzin lakum ahadukum, salah satu di antara kalian adzan, wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaklah siapa yang paling senior di antara kamu jadi imam. Terus wasallu kama ra'aitumuni usolli, dan laksanakanlah sholat sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah ini kan berarti Rasulullah memberikan contoh. Begini loh kalau mau sholat, Allahu Akbar, tangannya begini, rukuk caranya begini, dan sebagainya. Jadi Rasulullah itu memberikan pengarahannya itu sambil didemonstrasikan. Nah kalau ada demonstrasinya kan enak. Bandingkan kalau kita belajar mama masak, kasih bukunya, udah jalankan itu, susah. Tapi kalau kasih contoh, oh gitu. Nah ini Rasulullah itu suka memberikan contoh untuk hal-hal yang teknis. Nah, agar bimbingannya itu mudah difahami, Rasulullah itu sering mengulangi pesannya, mengulanginya sampai 3 kali. Tentu cara mengulanginya tidak seperti orang yang kesal. Orang yang kesal itu kan diulangi tapi sambil kayak marah-marah. Kalau Rasulullah mengulanginya kan karena sayang. Nah, dan kalau saya kira dosen-dosen juga seringkali juga mengulangi, karena pengulangan itu sama dengan penekanan. Penekanan itu membuat lebih mudah difahami. Nah, cuma kita mengambil cara diulangi tapi dari angle yang berbeda. Diulangi sambil dari angle yang berbeda. Saya seringkali mengutip hadis yang sama, ayat yang sama, tapi dari angle yang berbeda, sehingga orang mendengarnya tidak bosan gitu ya. Jadi Rasulullah itu suka mengulangi pesan-pesannya. Ini diceritakan oleh Anas, annahu kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalathan hatta tufhama anhu. Rasulullah ketika berbicara, beliau mengulanginya 3 kali sampai bisa difahami. Wa idza ata ala qaumin fasallama alaihim sallama alaihim thalatha. Dan kalau Rasulullah bertemu dengan orang, Rasulullah salam, assalamualaikum, salamnya pun diulang, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini mengulang, isinya kan doa. Jadi kalau diulang 3 kali berarti mendoakannya 3 kali. Jangan bosan ya, kalau diulang, ini doanya diulang. Kita mohon kepada Allah kan seringkali kita ngulang-ulang ucapan kita gitu. Terus ketika Rasulullah itu menyampaikan pesan, Rasulullah itu menggunakan bahasa yang mudah difahami. Bahasa Arabnya, bahasa yang mudah difahami itu baligh ya. Baligh, sentences that can get across from the communicator to the communicatee ya. Kalimat yang mudah difahami sehingga message-nya, pesannya bisa menyeberang atau bisa menyeberang dari yang bicara kepada orang yang diajak berbicara. Nah, itu baligh. Nah, Rasulullah digambarkan diperintahkan oleh Allah, wa'idhhum wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha. Dan berilah mereka nasihat dan katakanlah kepada mereka perkataan yang membekas pada jiwa mereka. Nah, jadi perkataan yang membekas. Jadi bisa mudah diterima dan bahkan bisa mudah diingat. Lalu sambil memberikan penjelasan, Rasulullah itu memberi motivasi.
mendorong untuk melaksanakan kegiatan yang mendatangkan keselamatan dan kebahagiaan, dan memberi peringatan terhadap kegiatan-kegiatan yang menimbulkan kesengsaraan, ya. Memberi dorongan kepada orang untuk melakukan sesuatu yang baik, itu namanya basyiran, ya. Basyiran seringkali diterjemahkan membawa berita gembira, lagi seperti itu tadi, memberi berita gembira. Terus nadhiran, memberi peringatan. Itu maksudnya itu encouraging dan discouraging. Rasulullah itu men-encourage orang untuk melakukan hal-hal yang baik dan men-discourage orang supaya tidak melakukan yang tidak baik. Itu basyiran dan nadhiran. Wa ma arsalnaka illa kafatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidaklah kami mengutus engkau kecuali untuk seluruh manusia sebagai dalam rangka encouraging dan discouraging. Walakin aktsarun nasi la ya'lamun, tapi kebanyakan orang pada tidak tahu. Jadi kenapa orang-orang dunia ini yang beriman itu hanya sedikit, hanya sekitar 1/5 barangkali atau kurang. Karena apa? Ya banyak orang yang malas dengerin, malas baca, malas mencari informasi baru. Itu mereka banyak yang lebih suka hanya mengikuti tradisi-tradisi saja, jadi nggak mau berpikir. Lagi ketika membimbing, Rasulullah itu selalu menyampaikan pesan-pesannya dengan lemah lembut, sehingga orang-orang merasa nyaman dan senang bersama beliau. Ya, karena orang lemah lembut itu kan enak diajak bergaul. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Karena Allah itu menaruh rasa kasih sayang di hati Nabi Muhammad, engkau berbicara lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik. Kalau kamu itu keras, lagi berhati kasar, tentu orang-orang akan lari darimu. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Oleh karena itu, maafkanlah mereka dan bahkan mintakanlah mereka maaf dari Allah. Jadi maafkan mereka dari kamu dan mohonkan agar Allah memaafkan mereka. Wasyawirhum fil amr, ajaklah mereka bermusyawarah dalam urusan. Nah, jadi kalau kita itu mengambil keputusan melibatkan orang yang akan bersinggungan dengan kegiatan itu, maka sebaiknya kita bermusyawarah. Nah, kalau bermusyawarah itu kan keputusan itu menjadi milik bersama. Kalau milik bersama, maka kecenderungan untuk menaati aturan itu lebih besar. Lalu bimbingan Rasulullah itu sangat efektif karena beliau selalu menunjukkan sikap empati disertai dengan perilaku yang penuh kasih sayang. Empati ini penting, ya. Saya latihan. Jadi kalau misalnya kita berbicara dengan orang yang miskin, kita tunjukkan rasa simpati kita, rasa empati kita. Nah, itu orang itu berbicara akan menjadi nyaman. Terus kalau empati itu kan kita merasakan apa yang mereka rasakan. Jadi kalau misalnya ngobrol sama, kalau kita naik Grab itu, terus orangnya yang nyopir itu suka ngobrol, nah, terus tunjukkan kita punya empati. Wah, kalau dia cerita mengenai penghasilan, wah, kalau seperti itu bagaimana? Bisa cukup, Pak? Oh ya, dicukup-cukupin. Gimana bisa nyukup-nyukupin? Terus dia cerita. Jadi kita menunjukkan rasa empati kita ikut merasakan apa yang dia rasakan, terus kita ajukan pertanyaan, dia bercerita. Nah, setiap orang itu kalau bercerita tentang dirinya sendiri itu, kalau itu biasanya senang kalau cerita yang baik tentang dirinya sendiri. Wah, itu menyenangkan. Nah, Rasulullah itu kalau berbicara itu selalu menyenangkan karena ada empati dan ada kasih sayang. Nah, ini digambarkan satu ayat yang sangat populer, ya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang rasul dari kalanganmu sendiri
berat terasa olehnya penderitaanmu. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dia amat belas kasihan, lagi penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Nah, ini bisa kita pegang kalau kita berkomunikasi dengan orang, apakah kepada mahasiswa kita atau kepada partner bisnis kita pegang ini. Lalu kadang-kadang empati Rasulullah itu menyebabkan beliau sedih. Ya, namanya empati kan ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kita ajak bicara. Nah, empati itu kadang-kadang menyeret kita sendiri untuk menjadi sedih. Nah, ini kalau misalnya seseorang menjadi pembimbing ya, counselor gitu. Counselor itu kan maksudnya membimbing orang-orang yang dalam keadaan kesulitan. Orang yang mengalami kesulitan itu kan lalu ceritanya itu sambil kayak apa namanya putus asa begitu. Nah, terus kita kalau mendengarkan ceritanya itu emosi kita terbawa, terus hanyut. Atau misalnya lagi tidak seperti itu, kita itu mau menasihati orang, terus supaya dia selamat ya, supaya dia selamat, nasihat kita itu baik, tapi dia tidak mau melaksanakannya. Nah itu kadang-kadang kita jadi kayak putus asa. Gimana sih caranya? Diomongin begini nggak mau, diomongin begini nggak mau. Nah, itu bisa membuat kita putus asa. Nah ini Allah itu menghibur Nabi Muhammad kalau beliau hampir putus asa. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Maka apakah barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati sesudah mereka berpaling. Jadi karena orang-orang pada tidak mau nuruti, lalu terus bersedih, wah apa gunanya, bunuh diri aja. Jangan. Sekiranya mereka beriman, dikarenakan apa? Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini. Jadi Rasulullah diberi wahyu oleh Allah, lalu orang-orang tidak percaya. Sebenarnya bukannya mereka itu tidak percaya kepada Nabi Muhammad, tapi mereka tidak percaya kepada firman-Nya Allah. Allah ada satu ayat yang menghibur Nabi. Nabi itu kadang-kadang sedih kenapa orang-orang ini dinasihati pada nggak mau. Terus Allah menghiburnya gini, Muhammad, mereka itu bukannya tidak mau percaya kepada kamu, mereka itu tidak percaya kepada aku, Allah maksudnya. Coba deh, mereka kan menganggap kamu tuh al-amin, orang yang jujur, yang bisa dipercaya. Mereka tahu bahwa kamu tidak pernah bohong, tapi kok mereka mengingkari aku. Nah itu Allah menghiburnya begitu. Saking mendalamnya empatinya Rasulullah itu kadang-kadang bersedih begitu. Tapi kalau kita lihat contoh-contohnya kan tidak sampai menghancurkan dirinya sendiri. Misalnya ketika di Taif beliau dilempari anak-anak muda sampai berdarah, itu dia tidak marah. Bahkan ketika malaikat datang kepada dia, malaikat penjaga gunung, Muhammad, aku yang ditugasi menjaga gunung ini, aku siap menerima perintahmu. Apakah gunung ini aku robohkan kepada mereka? Robohkan itu kan bisa dijadikan tanah longsor begitu, atau goncangan gempa bumi tektonik begitu, apa yang vulkanik begitu. Itu malaikat menawarkan begitu, dan Muhammad bilang, jangan. Kalau mereka tidak mau beriman, mudah-mudahan anak-anak mereka nanti mau beriman. Jadi ini tidak pernah putus asa Rasulullah itu. Ya. Jadi Rasulullah itu mewujudkan sikap simpatinya itu dengan baik. Ada lagi cara empatinya Rasulullah kepada kaumnya, kepada masyarakatnya, kepada pengikutnya. Rasulullah itu suka mengunjungi anggota masyarakat yang lemah ekonomi, lemah fisik. Rasulullah sering berkunjung ke rumah mereka. Dan kalau mereka sakit, ditengok. Dan kalau mereka meninggal, jenazahnya diantar ke kuburan. Nah, ini kan menunjukkan bukan hanya simpati, tapi empati, mau mengunjungi mereka. Bandingkan dengan pemimpin kita, pemimpin publik kita.
Kalau ada orang sakit nggak ditengok, yang ditengok itu orang-orang yang terkenal saja, terutama orang-orang yang mendukung politiknya dia. Yang tidak mendukung tidak ditengok gitu. Tapi kalau Nabi Muhammad, orang-orang yang lemah yang ditengok ya. Nah, Sahal cerita karena Rasulullah SAW ya'ti du'afa al-muslimin. Rasulullah itu mengunjungi orang-orang yang lemah di antara orang muslim, wa yazuruhum, dan menziarahi mereka, wa ya'udu mardahum, dan Rasulullah itu menengok orang-orang yang sakit di antara mereka, wa yashhadu janaizahum, dan mau menghadiri pemakaman jenazah mereka. Empati Rasulullah itu tidak hanya sampai di situ, bahkan terhadap bocah Yahudi, anak kecil Yahudi lagi, dia sakit, itu dikunjungi oleh Rasulullah. Dikunjungi karena Rasulullah mengunjungi kan menunjukkan kasih sayang. Nah, ketika dikunjungi itu, anak itu dibisikin oleh Rasulullah. Dibisikinnya gini, "Cuk, aslim, masuk Islamlah kamu." Nah, dia dianjuri begitu, dia lihat bapaknya mengizinkan enggak ya. Fanadhara ila abi, dia melihat bapaknya, terus bapaknya ada di sampingnya. Lalu bapaknya bilang, "Ati Abul Qasim, ikutilah dia, turutilah dia." Lalu anak kecil tadi masuk Islam. Lalu setelah menengok itu, Rasulullah keluar dari rumah anak itu. Rasulullah bersyukur, alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah mengentaskan anak ini dari neraka. Ya, jadi menyuruh seseorang masuk Islam itu niatnya mengentaskan dari neraka. Baik, saya kira sementara begitu. Ini hanya sebagian dari yang bisa kita tuturkan mengenai cara-cara Rasulullah membimbing umatnya, dan hasilnya adalah termasuk kita-kita ini. Tanpa bimbingan beliau, kita mungkin tidak menyembah Allah, tapi nggak tahu menyembah apa, mungkin menyembah angin, menyembah matahari. Alhamdulillah, kita bersyukur. Maka kita sering-sering baca sholawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Muhammad bersabda bahwa kalau orang banyak-banyak membacakan sholawat untuk Nabi, maka kelak di hari kiamat Nabi akan memberi pertolongan kepada kita. Kita mudah-mudahan kita semua sudah punya amal baik yang layak masuk surga. Tapi di samping itu kita akan juga berbuat dosa. Maka ada kemungkinan kita sebelum masuk surga harus masuk neraka dulu. Tapi kalau kita banyak-banyak baca sholawat, Rasulullah mengetahui orang ini mau masuk neraka, jangan, dia banyak bacakan sholawat untuk aku, dan jadi masuk neraka, langsung masuk surga. Ya, mudah-mudahan kita termasuk yang mendapatkan pertolongan Nabi Muhammad. Ringkasnya yang kita bahas pagi ini adalah bahwa Allah menurunkan Al-Quran sebagai pengarahan agar kita hidup nyaman dunia akhirat. Rasulullah menjelaskan Al-Quran untuk membimbing kita, dan beliau memberi contoh teknis dengan kasih sayang dan empati. Kerendahan hati dan kunjungan beliau kepada orang-orang lemah membuat bimbingan beliau itu efektif. Semoga Allah melunakkan hati kita sehingga kita bersedia mengikuti arahan Al-Quran dan mengikuti bimbingan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih.